Selamat berjumpa kembali tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih karena terus menonton video channel saya yang berkaitan dengan kesehatan. Terima kasih kepada semua yang sudah subscribe. Hari ini saya ingin bercerita mengenai dengan gut flora, ataupun kalau di bahasa Malaysiakan kuman sihat di usus besar. Gut flora, kuman sihat di usus besar. Oke, ada beberapa fakta yang kita perlu tahu dahulu sebelum kita mengenali dengan lebih lanjut berkaitan dengan kuman yang sihat ini ataupun fungsi-fungsinya. Pertama sekali, usus besar kita penuh dengan kuman. Bahkan dikatakan bahwa usus besar kita ini adalah satu-satunya tempat di dunia ini yang sangat banyak kuman untuk kawasan perseginya. Artinya kalau dalam bahasa Inggris very concentrated, ataupun dalam bahasa Melayu sangat tinggi kepekatan kumannya. Artinya terlampau banyak kuman lah, bah. Dan itu hanya berlaku di usus besar manusia. Jadi jangan heranlah kalau kita punya tai itu sebenarnya penuh dengan kuman, karena dalam usus besar kita ini banyak kuman. Bahkan ada juga buku yang mengatakan bahwa setengah daripada najis yang kita buang itu adalah kuman-kuman bakteria belaka. Setengah, 50%. Jadi yang setengah itu tai, yang setengah itu bakteria. Oke, itu fakta pertama. Fakta kedua, kuman-kuman di dalam usus kita ini, di dalam usus besar, usus itu ada dua, satu usus kecil, satu usus besar. Kuman yang sehat ini ada di usus besar. Dan fakta yang kedua adalah kuman-kuman ini membantu kesehatan kita. Kuman di usus besar itu membantu kesehatan kita. Kemudian fakta yang ketiga adalah kuman-kuman ini adalah lebih banyak daripada sel-sel badan kita. Pahami betul-betul. Kuman-kuman ini adalah lebih banyak. Ada buku mengatakan 10 kali ganda, ada yang mengatakan 100 kali ganda. Lebih banyak daripada sel-sel badan kita. Jadi bila kita mengatakan aku sayang padamu, sebenarnya bukan kita yang disayangi, sebab kita hanya sikit saja. Yang disayanginya adalah kuman-kuman di dalam usus kita, karena kuman-kuman itu 10 atau 100 kali ganda lebih banyak daripada sel-sel yang membina badan kita ini. Oke, itu 3 fakta. Yang pertama, kuman sangat banyak di dalam usus kita. Yang kedua, kuman-kuman ini membantu kesehatan kita. Yang ketiga, kuman-kuman ini lebih banyak daripada sel badan kita. Apakah fungsi kuman-kuman yang sehat ini? Yang pertama sekali, dia membantu pencernaan makanan. Dan bukan saja dia membantu mencerna makanan, tetapi dia juga membantu supaya makanan itu detoxify ataupun diubah supaya tidak lagi menjadi beracun sangat kepada kita. Ialah banyak makanan kita mengandungi racun-racun, bikin sakit perut dan sebagainya. Kuman-kuman inilah yang bertanggung jawab untuk mengurangkan kesan bahaya makanan-makanan tersebut jika dianya adalah bahayalah. Jadi dia mencerna makanan dan dia juga mendetoks ataupun mengurangkan keracunan di dalam makanan tersebut. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua, kuman-kuman di dalam usus besar ini menghasilkan vitamin, terutama sekali vitamin B kompleks dan vitamin K kompleks. B kompleks, K kompleks. B kompleks sangat penting untuk kesehatan otot, urat saraf, otak, dan sebagainya. Vitamin K kompleks sangat penting untuk darah yang sehat, salur darah yang sehat, dan juga baru-baru dikenal pasti dia juga membantu untuk mengawal ataupun mencegah kanker, vitamin K kompleks. Nah, siapa yang buat itu? Kuman-kuman di dalam perut. Fungsi yang ketiga, dia menghasilkan hormon. Banyak hormon dia hasilkan untuk kesehatan seseorang itu. Bahkan hormon-hormon itu belum lagi dapat dibagi nama karena terlalu banyak dan masih sukar untuk
kaji, karena sebaik saja mereka bawa kuman ini keluar dari usus kita, kuman itu mati. Jadi macam mana mustahil kan? Jadi sangat penting kita ketahui bahwa kuman-kuman di dalam usus besar kita ini mengeluarkan banyak hormon yang mempengaruhi kesehatan kita. Yang keempat, fungsi yang keempat adalah kuman-kuman ini menguatkan daya tahan badan, imun sistem kita, karena kuman inilah yang akan mengatur mana makanan yang bahaya, mana kuman yang bahaya, dan sebagainya. Bahkan kuman-kuman ini yang akan membunuh kuman-kuman yang bahaya. Kuman yang baik di dalam usus kita ini, dia kasih mati kuman yang bahaya, dan bukan saja dia kasih mati, tapi dia akan ajar kita punya sel darah putih untuk mengenal kuman itu lain kali. Nah, dia ajar itu sel darah putih kita supaya lain kali badan kita akan kenal itu kuman yang bahaya, supaya awal-awal badan kita akan kasih mati bila kita terdedah kepada kuman yang bahaya itu. So, sangat penting menguatkan daya tahan badan kuman-kuman di usus besar kita. Oke, seterusnya kita perlu tahu bahwa bila usus kita tidak sehat, kemungkinan besar disebabkan oleh kuman-kuman kita itu yang terganggu. Dia tidak balance, tidak seimbang lagi. Mungkin sudah kurang populasi dia, mungkin kuman itu sendiri tidak sehat, tidak cukup makan, sebagainya. Bila dia tidak sehat, dia tidak cukup makan, maka dengan sendirinya kita ini manusia ini pun akan menjadi tidak sehat. Nah, ingat, kuman itu dalam usus kita 10 kali ganda lebih banyak daripada sel badan kita. Dia terlalu banyak. Kalau dia tidak sehat, dengan sendirinya badan kita, sel kita yang sedikit saja ini pun akan terikut tidak sehat. Karena sejak dari dahulu kala zaman nenek moyang evolusi dulu-dulu, badan kita sudah terbiasa bergantung kepada kuman-kuman yang 10 hingga 100 kali ganda lebih banyak daripada kita ini. Diurang itu kita bilang lagi ramai daripada sel-sel kita. Sudah tentu yang majority, yang ramai ini akan menguasai kesehatan kita yang minority, yang sikit-sikit ini. Jadi bila kita tidak sehat, kemungkinan besar sekali usus kita itu yang tidak sehat. Bila usus kita tidak sehat, kemungkinan besar sekali kuman-kuman di dalam usus kita itu yang tidak sehat. Ada buku yang ditulis oleh orang bijak mengatakan, death begins from the gut. Kematian itu bermula dari usus besar. Ya, memang betul, karena jika kuman dalam usus itu tidak sehat, maka badan manusia mulai sakit. Dan bila sakit itu artinya bermulalah proses kematian jika tidak dibuat sesuatu yang betul. Oke, bagaimana penyakit bermula kalau usus tidak sehat, kalau kuman di dalam usus itu sudah tidak sehat? Yang pertama sekali adalah mulai timbulnya masalah kulit. Yang selalunya berlaku adalah allergic. Nah, bahkan ada satu sebutan dipanggil leaky gut syndrome. Bermaksud usus yang bocor. Karena usus itu tidak sehat, kuman tidak sehat menyebabkan makanan-makanan yang sepatutnya tidak bahaya, yang sepatutnya kita tidak allergic, dia tembus, dia bocor masuk ke dalam darah. Sebabnya dipanggil leaky gut syndrome, karena dia punya usus sudah bocor. Usus yang bocor itu disebabkan usus itu tidak sehat karena kumannya sudah tidak sehat. Jadi tiada kuman yang menjaga, yang menjadi benteng kepada dinding usus tersebut, menyebabkan makanan yang sepatutnya tidak menyeberang dinding tersebut terseberang ke salur darah, maka terus bergatal, alergi, masalah kulit, jerawat, dan sebagainya. Oke? Satu, masalah kulit yang pertama akan terjadi kalau usus kita tidak sehat. Yang kedua, masalah usus itu sendirilah. Kalau usus tidak sehat, akan ada masalah usus termasuk perut dan sebagainya. Yang paling biasa kita dengar dalam bahasa Inggris adalah inflammatory bowel disease ataupun inflammatory bowel syndrome. Dua-dua penyakit ini mengatakan ataupun menyebabkan usus itu tidak sehat untuk menyerap makanan, untuk memproses makanan, menyebabkan dinding dia berkudis dan sebagainya, menyebabkan banyak masalah, ceret-beret sekejap saja kena, sekejap dia sembelit, sekejap ceret-beret lagi, dan sebagainya. Bahkan penyakit yang paling kita ketahui yaitu gastrik pun disebabkan oleh kuman yang tidak
seimbang juga di dalam usus. Tiba-tiba ada kuman yang dipanggil H. pylori, mengacau kita punya dinding perut disebabkan ketidakseimbangan usus kita, disebabkan oleh masalah kuman di dalam usus juga. Jadi yang kedua, masalah usus. Yang ketiga, kita bilang itu metabolic syndrome ataupun sindrom masalah pemprosesan tenaga di dalam badan, metabolic syndrome. Dan metabolic syndrome ini bila sudah jadi teruk, dia akan jadi sama ada kencing manis atau darah tinggi lah. Nah, metabolic syndrome ini sebenarnya nama sebelum dia jadi darah tinggi atau kencing manis. Jadi bila kuman di dalam usus itu tidak sehat, usus mula tidak sehat, jadilah masalah pemprosesan tenaga di dalam badan, maka akhirnya jadilah kencing manis, jadilah darah tinggi. Nah, kan bermula dari usus juga masalah kencing manis dan darah tinggi ini. Yang seterusnya, yang keempat, kegemukan. Nah, kegemukan ini pun disebabkan oleh permasalahan penggunaan tenaga di dalam badan juga, dan disebabkan oleh usus yang tidak sehat, disebabkan oleh kuman di dalam usus yang tidak sehat, tidak seimbang. Dan yang terakhir, semua ini orang boleh agaklah apa-apa penyakit di penghujung dia adalah cancer. Jadi yang seterusnya, kalau usus tidak sehat, kalau kuman di dalam usus itu tidak seimbang dan tidak sehat, maka disitulah bermulanya bermacam-macam penyakit yang berkaitan dengan cancer. Oke, so kita tahu sudah semua itu. Jadi apakah cara supaya kuman di dalam usus kita ini sentiasa sehat? Oke, paling penting nomor satu adalah kurangkan pengambilan gula. Balik-balik dalam cara saya asik, kurangkan pengambilan gula, sudah sampai orang marah sudah dengar. Oke, hilangkan atau kurangkan sekurang-kurangnya mungkin pengambilan gula ataupun pemanis tiruan. Pemanis tiruan sama juga dia membunuh kuman-kuman yang sehat ini. Apa-apa yang manis, yang bergula, semua ini membunuh kita punya kuman-kuman yang sehat di dalam usus. Jadi kurangkan, kalau boleh jangan ambil sama sekali ini gula-gula yang diproses, gula yang ditambah lah. Kalau dia manis sedia macam buah-buahan itu tidak kisah. Kalau yang dimaniskan, contoh minuman manis, kue manis, makanan kari yang ditambah gula, semua akan membunuh kuman yang sehat di dalam usus. Termasuklah alkohol, karena alkohol itu sendiri adalah ditukar menjadi gula di dalam badan kita, di dalam usus kita, sehingga dia membunuh kuman-kuman yang sehat. Yang kedua, macam mana kita mau kasih sehat kuman di dalam usus? Banyakkan pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena sayur-sayuran dan buah-buahan ini sendiri dia dipanggil sebagai prebiotics. Prebiotics ini artinya dia menyuburkan kuman yang sehat. Kuman yang sehat itu dipanggil probiotics. Nah, sayur-sayuran dan buah-buahan ini dipanggil prebiotics karena dia akan menjadi tempat kuman yang sehat ini membiak. Kuman yang sehat ini dipanggil probiotics. Prebiotik sayur-sayuran, dia akan menyebabkan probiotics itu tumbuh, berkembang, dan sehat. Jadi makan banyak sayur, makan banyak buah-buahan. Yang seterusnya, yang ketiga, ambillah suplemen probiotics. Banyak suplemen probiotics di farmasi. Ya, ada dalam bentuk serbuk, ada dalam bentuk kapsul. Ambil 1 kali 1 hari ataupun 2-3 kali dalam seminggu saja pun cukup. Nah, yang rajin makan yogurt, bolehlah makan yogurt. Yogurt pun banyak probiotics, tapi malangnya dia kadang-kadang dibuat daripada susu lembu, dia banyak gula. Nah, itu boleh mengganggu kita punya kesehatan usus juga kalau terlampau banyak gula dan susu lembu di dalam yogurt itu. Yang keempat, jangan terlampau suka ambil antibiotik. Nah, antibiotik itu membunuh kuman. Jadi malangnya dia tidak kenal kuman sehat kah, kuman tidak sehat, dia kasih mati semua. Semua kuman di dalam perut kita yang sehat pun dia kasih mati kalau kita ambil antibiotik. Kalau tidak perlu jangan ambil. Kalau dokter sudah bagi karena kau memang berbisul sini, berkuman sana, tonsil bengkak dan sebagainya, dokter sudah bagi, terpaksa bagi karena banyak kuman tidak sehat di dalam badan kau. Selepas saja habis makan antibiotik, tolonglah ambil probiotik terus. 1 minggu kau makan antibiotik, 1 minggu lah juga kau makan probiotik untuk
menambah kembali kuman yang sehat di dalam usus. Yang terakhir, nomor 5, makanlah bah kau punya tai sendiri. Apa ini? Buat lawak saja. Iyalah, makanlah, teori dia makan kita punya tai, sebab tai kita itu banyak kuman yang sehat. Nah, bukanlah bakau makan masuk mulut. Kalau pakar bedah itu sekarang kalau dia tengok usus kau sangat tidak sehat, tiada kuman sehat langsung, dia akan buat fecal implantation. Fecal implantation ini artinya dia ambil tai kau yang sehat ataupun tai orang lain yang sehat, yang masih banyak kuman sehat, dia kasih masuk di dalam usus besar kau supaya itu kuman-kuman kembali membiak di sana. Itu cara dia makan itu tai lah, bukan makan di mulut. Dia kasih masuk terus di usus besar, itu tai yang sehat. Itu 5 cara untuk menyehatkan sentiasa kita punya usus.